Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazal Ramadan Kamil. Nama saya Andika Fidiansyah. Nama saya Hanjo Magenta Kawi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sistem pernafasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang sistem pernafasan. Nah, sistem pernafasan adalah sistem pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dahulu tentang saluran pernafasan. Udara pertama itu masuk di rongga hidung. Setelah dari rongga hidung akan melewati pangkal tenggorokan yang disebut faring, lalu laring, dan masuk ke batang tenggorokan yang bernama trakea. Trakea itu akan bercabang menjadi dua, kanan dan kiri. Nah, itu disebut bronkus. Setelah dari bronkus akan bercabang lagi menjadi bronkeolus. Nah, di ujung bronkeolus terdapat gelembung tipis yang bernama alveolus. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang organ-organ sistem pernafasan. Organ pertama itu yang adalah hidung. Hidung itu terdapat rambut halus dan lendir. Gunanya rambut halus itu untuk menyaring kotoran dari udara yang masuk ke dalam paru-paru agar kotoran itu tidak masuk ke dalam paru-paru. Kalau gunanya lendir untuk menjaga kelembapan hidung. Setelah dari hidung akan masuk ke faring dan laring. Nah, faring itu tempat persimpangan antara tenggorokan dan esofagus atau kerongkongan. Kalau laring itu tempatnya epiglotis dan pita suara. Epiglotis itu fungsinya untuk menutup trakea saat kita menelan. Jadi saat kita menelan kita tidak bisa bernafas secara bersamaan. Setelah faring dan laring ada trakea. Nah, trakea ini tempatnya itu di depannya esofagus atau kerongkongan. Jadi ya berdampingan di depannya dan di belakangnya. Di bagian depan itu trakea, di belakangnya itu esofagus atau kerongkongan. Terus trakea itu juga terdiri atas cincin-cincin tulang rawan. Nah, trakea itu letaknya di dalam dada dan berjabang menjadi dua yang disebut bronkus. Bronkus berjabang lagi menjadi bronkeolus. Dari bronkeolus di paling pojok bronkeolus itu ada gelembung-gelembung halus yang bernama alveolus. Nah, bronkus, bronkeolus dan alveolus itu organ bagian dalam paru-paru. Nah, sebelum kita masuk ke bagian dalam paru-paru, saya menjelaskan tentang bagian luar paru-paru. Nah, bagian luar paru-paru di paru-paru kiri itu terdapat dua lobus superior dan inferior. Kalau bagian kanan itu lobus superior, lobus medius sama lobus superior. Nah, kenapa paru-paru kiri itu hanya memiliki dua lobus? Karena paru-paru kiri itu harus berbagi tempat dengan jantung, makanya hanya memiliki dua lobus dan kecil. Nah, sekarang saya akan masuk lagi ke paru-paru bagian dalam. Nah, di paru-paru bagian dalam itu ada bronkus, bronkeolus, alveolus. Bronkus itu percabangan trakea, bronkeolus percabangan bronkus, alveolus itu adalah gelembung yang diselimuti oleh pembuluh darah kapiler. Nah, di alveolus ini pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen itu di situ. Nah, terus sekarang saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan itu ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu masuknya udara ke dalam tubuh. Kalau ekspirasi, keluarnya udara dari dalam tubuh. Nah, proses inspirasi itu yaitu otot antar tulang rusuk itu berkontrak. Otot antar tulang rusuk dan diafragma itu berkontraksi, maka tulang rusuk terangkat, jadi volume dada membesar. Kalau ekspirasi itu otot antar tulang rusuk dan diafragma itu relaksasi, jadinya
otot tulang rusuknya itu menurun, terus jadi volume dada mengecil. Nah, setelah saya dari mekanisme pernafasan, saya sekarang akan menjelaskan tentang jenis-jenis pernafasan. Jenis-jenis pernafasan itu ada dua. Pernafasan dada dan pernafasan perut. Bedanya apa? Kalau pernafasan dada itu menggunakan otot tulang rusuk. Kalau pernafasan perut menggunakan otot diafragma. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang proses pernafasan dada. Pernafasan dada itu prosesnya itu yang pertama kali otot antar tulang rusuk itu berkontraksi, tulang rusuk terangkat dan jadinya rongga dada itu membesar. Tekanan paru-paru menjadi lebih kecil dan udara masuk. Itu inspirasinya. Kalau ekspirasinya itu otot antar tulang rusuk itu relaksasi, tulang rusuk menurun, terus rongga dada mengecil, tekanan paru-paru semakin besar dan udara keluar. Nah, kalau proses pernafasan perut itu otot diafragma itu berkontraksi, diafragma mendatar, rongga dada membesar, lalu tekanan dalam paru-paru itu mengecil, udara masuk. Itu inspirasinya. Kalau ekspirasinya itu pertama itu otot diafragma itu berelaksasi, diafragma melengkung, terus rongga dada mengecil, terus tekanan paru-paru di dalam paru-paru itu membesar, udara keluar. Nah, sekarang saya akan masuk ke perbedaan pernafasan internal dan eksternal. Nah, kalau internal itu pernafasan itu pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan sel di pembuluh darah kapiler. Kalau pernafasan eksternal itu pertukaran karbon dioksida dan oksigen antara alveolus dan darah di paru-paru. Nah, sekarang kita masuk ke volume pernafasan. Nah, volume paru-paru. Nah, yang pertama itu tidal volume atau volume tidal. Volume tidal itu dihembuskan dan dihirup itu pernafasan normalnya itu sebesar 500 cc. Nah, yang kedua volume cadangan inspirasi. Nah, volume cadangan inspirasi itu yaitu dihirupnya udara maksimum setelah pernafasan normal itu sekitar 1500 cc. Kalau yang ketiga itu volume cadangan ekspirasi. Nah, volume cadangan ekspirasi itu kebalikannya, jadinya volume dihembuskannya udara maksimum setelah pernafasan normal sekitar 1500 cc. Yang keempat, volume residu atau sisa. Nah, sisa udara yang ada di paru-paru setelah ekspirasi sekitar 100 cc. Yang kelima yaitu kapasitas vital. Kapasitas vital itu yaitu volume tidal tambah cadangan ekspirasi dan cadangan inspirasi, totalnya 3.500. Nah, kalau yang keenam volume total di dalam paru-paru itu yaitu caranya itu kapasitas vital ditambah kapasitas residu, jumlahnya 4.500. Biar kalian lebih gampang untuk menghafal tentang sistem pernafasan, yuk dengerin 3 orang temanku untuk yang menyanyikan lagu sistem pernafasan. Pernafasan pada manusia dimulai dari organ hidung. Ada lendir juga bulu hidung, saya berfungsi untuk menyaring udara.
ada bronkus, ada bronkiolus, gelembung udara alveolus, saya berbicara O2. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.